Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan hikayah yang ke-10, menerangkan tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat. Bisa dikatakan juga sebagai karomah. Jadi ada satu cerita yang mana ini cerita nih seseorang, kemudian dia menyampaikan bahwa tapi seseorang yang dimaksud di sini adalah orang yang waktu itu sezaman dengan Uwais Al-Qarni. Sezaman dengan Uwais Al-Qarni. Jadi ceritanya gini. Jadi pengakuan orang ini katanya dulu dia berada di sebuah kapal yang mana isinya itu banyak sekali para pedagang. Kemudian di tengah perjalanan atau di lautan itu mereka terombang-ambing oleh ombak serta badai. Jadi di dalam laut itu mereka sedang mengalami badai sehingga kapal yang mereka gunakan atau kapal yang mereka tumpangi itu terombang-ambing oleh badai dan cuaca buruk itu. Dan para penumpang yang ada di kapal itu merasakan sangat ketakutan karena takut nanti kapalnya itu tenggelam. Dan di kapal tersebut itu ada satu kamar yang mana kamar itu tuh ada seseorang laki-laki yang dia tuh berpakaian apa ya, semacam eh, pakaian yang berbulu, semacam seperti dari apa namanya, bulu-bulu domba gitu, sehingga memberikan kehangatan yang mana orang ini tenang gitu di dalam kamar, tidak risau seperti orang-orang yang lain. Dia hanya tenang di dalam kapal saja. Kemudian setelah itu ketika cuaca yang dialami oleh penumpang kapal itu semakin parah, yakni cuacanya bukannya tambah reda tapi malah semakin memburuk, akhirnya orang ini tadi keluar dari kapal. Dan anehnya apa, orang ini tuh keluar dari kapal ya langsung keluar gitu, seakan-akan tidak takut apa-apa. Dan ternyata orang tersebut itu mampu berdiri di atas air itu. Bahkan orang itu melakukan sholat di atas air itu. Kemudian para penumpang kapal memanggil orang itu dengan sebutan, "Ya wali Allah, adrikna." Wali Allah, tolong kami, gitu kan. Kemudian tapi tidak ada tanggapan dari lelaki ini, alias tidak digubris. Kemudian orang itu mengatakan lagi dengan kata-kata yang agak berbeda, "Bihakiman qawwaka li ibadatihi agisna wa adrikna." Katanya, orang yang demi haknya zat yang telah memberikan kekuatanmu kepada engkau sehingga engkau mampu beribadah, tolong kami, tengoklah kami. Akhirnya orang itu kemudian baru menoleh, kemudian berkata, "Ma sya'nukum?" Apa keinginanmu? Sedangkan orang ini tadi itu ya beda dengan yang lainnya. Dia tiba-tiba menghindar sendiri, tidak gelisah mengalami kepayahan ini tadi yang dialami oleh para nelayan. Para nelayan, oleh para pedagang ini. Terus dijawab sama orang-orang tadi kan, apakah engkau itu tidak nengok kita ini dalam keadaan yang sulit, keadaan terombang-ambing badai semacam ini, tolong bantu kami. Akhirnya kata laki-laki ini menjawab, "Tukor ribu apa tuh? Ilallah, berdekatlah kalian itu, mendekatkanlah diri kamu kepada Allah semuanya." Terus mereka menjawab, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jawabannya adalah bitarkid dunia, dengan meninggalkan dunia. Fakulna lahu,
qad fa'alna. Kami kalau mendekatkan dengan meninggalkan dunia kami sudah melakukannya. Tapi kata laki-laki itu menjawab, bahwa bukan, keluar kamu dari situ semua. Keluar dari kapal itu dengan menyebut bismillah. Akhirnya semuanya keluar tanpa terkecuali satu demi satu, sehingga orang itu keluar kapal dan masuk ke dalam kapal. Ketika telah masuk dalam kapal itu, maka keluar dari kapal itu, orang-orang itu sama, tiba-tiba mereka mampu alias di dalam air itu dia tidak tenggelam, tapi mereka itu mampu berdiri sesuai dengan apa yang dilakukan laki-laki itu. Jadi mampu berdiri di atas air. Dan di sini jelaskan bahwa semua penumpang itu kira-kira sekitar wakun nami atai nafsin au aksar. Jadi katanya itu bilangannya melebihi dari, pokoknya lebih dari 200 jiwa, bahkan lebih katanya. Kira-kira orang yang masuk ke laut itu kemudian mampu berdiri di atas laut semuanya itu. Nah, akhirnya fagharakat as-safinah, kemudian kapal itu tenggelam beserta dengan apa yang ada di kapal itu, yakni harta-harta mereka semuanya tenggelam. Nah, maksudnya pemuda ini yaitu tadi mengatakan bahwa tinggalkanlah dunia itu, loncatlah kamu keluar sini bersama saya, biarkan kapal itu tenggelam beserta harta-hartanya. Kemudian akhirnya kapal pun tenggelam. Ketika kapal itu tenggelam, laki-laki yang membantu para penumpang kapal ini mengatakan, amma min haulid dunya faqad salimtum fa akhriju. Sekarang kamu sudah selamat dari kesusahan dunia, kamu sekarang sudah selamat, maka kamu keluarlah semua dari kapal-kapal itu, tinggalkan harta-harta kalian. Tapi jawaban sebagian dari pedagang itu menjawab bahwa faqulna lahu nas'aluka billah man anta yarhamukallah. Kemudian segerombolan penumpang itu menanyakan kepada lelaki ini, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat engkau, tolong jelaskan siapa engkau sebenarnya. Semoga Allah merahmati engkau. Kemudian laki-laki itu menjawab, ana Uwais Al-Qarni, saya adalah Uwais Al-Qarni, katanya. Kemudian dijawab lagi oleh para pedagang itu, menjelaskan bahwa ketahuilah Uwais Al-Qarni, sesungguhnya di kapal itu tadi ada harta-harta untuk orang-orang fakir Madinah yang dikirimkan oleh orang-orang atau segerombolan orang yang dari kota Mesir untuk orang fakir di kota Madinah. Kemudian jawabannya Uwais Al-Qarni bilang, apakah jika Allah mengembalikan kepada kalian, kalian akan membagikannya kepada orang-orang fakir itu di kota Madinah? Dijawab oleh mereka, iya, kami akan memberikan itu semua kepada orang-orang yang ada di orang fakir di kota Madinah. Akhirnya ketika itu Uwais Al-Qarni sholat ala wajhil ma', yaitu di atas air itu 2 rakaat, kemudian dia berdoa dengan doa yang samar. Kemudian tiba-tiba kapal yang telah tenggelam beserta harta-harta yang ada di kapal itu semuanya muncul semuanya ke atas air. Akhirnya orang-orang tersebut kembali lagi naik ke kapal, kemudian tiba-tiba Uwais Al-Qarni menghilang begitu saja. Dan kejadian itu telah berlalu, dan akhirnya harta-harta yang ada di kapal itu semuanya dibagikan kepada orang-orang fakirnya penduduk Madinah, sehingga di kota Madinah tidak ditemukan sama sekali orang yang fakir, gara-gara sudah dibagi semua dengan rata. Jadi ini adalah termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang ahli ibadah. Semoga kita semuanya dapat
bisa meniru kualitas ibadah dari para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, astagfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.